Boboto dia bilang, nih back minim gol. Ya kan back tugasnya bertahan, jaga belakang, bukan nyetak gol. Gue sebagai penonton netral yang ngeliat Persib Bandung kemarin nggak setenang ngeliat Barba waktu ya, emang beda level jaga sih. ini sih ya. Pas Mutombo ya lewat juga nih sama Witan. Jadi agak ada kekhawatiran lah gitu. Ya cuman ya gue berharap ya Igor Tolic balik lagi, dia ada peluang buat TC. Ya kemarin juga Piala Presiden kan terlalu mepet kan sama persiapan tim Igor Tolic kan. Jadi ya dengan ada TC ini ya dia bisa lebih, supaya pemain-pemain juga bisa lebih nyaman dengan Igor Tolic, bisa lebih bisa menikmati juga strategi Igor Tolic kayak gimana. Jadi ya kekhawatiran gue yang tadi gue rasain pas ngeliat Mutombo tuh kayak ya aduh ngeri juga nih Persib Bandung nih musim besok nih. Cuman ya ketika ada Daniel Loncar, wah ada back lain nih yang ada opsi ya. Dan gue berharap bisa lebih bagus dan lebih kokoh gitu buat jaga lini pertahanan Persib Bandung. Gimana Mas ya soal versatile player nih yang jadi rekrutan Persib Bandung sejauh ini? Itu justru bagus kalau misalnya mengarungi kompetisi yang panjang ya. Jadi cukup ngedaftarin satu pemain tapi bisa main di banyak posisi nih. Jadi itu bisa menghemat daftarin squad. Bisa aja slot yang ada dialihkan buat yang lain ke pemain muda misalnya. Jadi jadi squad Persib itu nggak berkurang secara kualitas, tapi secara kuantitas juga nggak berkurang. Jadi mendatangkan pemain-pemain kayak gitu tuh berguna memang. Apalagi kita tahu musim lalu Persib mendatangkan Eliano Reinders kan, dimana dia pemain yang bisa main di banyak posisi dan itu tuh ternyata menguntungkan untuk jangka panjang. Begitu juga dengan Frans Putros yang ternyata nggak cuma bisa di back tengah, back kanan, back kiri, bahkan gelandang bertahan juga bisa. Jadi pemain-pemain seperti ini mungkin terlihat mereka nggak punya spesialisasi. Tapi mereka tuh berguna ketika menutup ada pemain yang nggak absen lah. Ketika pemain yang di posisi itu nggak perform, dia bisa menutup di situ gitu. Jadi menurut gue memang pembelian Persib dengan versatile player memang bagus sih buat jangka panjang ya, nggak cuma untuk 1-2 pertandingan. Jadi ya problemnya adalah Daniel Loncar ini kan pemain asing ke-12. Tinggal cari nih dia mau buat main di mana, main di AFC Champions League 2 kah? Atau juga dilibatkan di Super League. Kalau dilibatkan di Super League, maka dia harus mencoret satu nih. Lagi juga mau dilibatkan di mana? Misalnya Piala Liga menurut bocoran cuma bisa 3 pemain asing kan. Jadi ini kebingungan tersendiri buat manajemen Persib dan juga Igor Tolic ya. Ini pemain mau diapakan gitu. Ada 12, satu harus dicoret atau enggak, atau disimpan aja buat AFC gitu. Jadi mungkin masalahnya di situ. Tapi kalau soal mendatangkan pemain versatile, ya itu udah tepat banget. Gue kalau jadi pelatih nih, gue main FM, gue pasti ngedatangin pemain kayak gitu. Nyari pemain yang kayak gitu ya? Nyari pemain yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang utamanya nggak bisa main, ya ini bisa main gitu. Iya, berarti langkahnya udah tepat lah ya, langkah diambil oleh Persib Bandung. Nah tapi seorang Daniel Loncar nih kalau kita lihat dari segi statistik memang jumlah golnya nggak produktif lah untuk ukuran back tengah. Kita tahu kan Gabriel Mutombo juga ternyata nggak produktif juga, cuma 1 gol musim lalu bersama Racha Buri. Nah si Loncar juga bersama klubnya nih dari Polandia itu siapa? Lupa gue, susah banget namanya deh pokoknya. Itu juga cuma 1 gol. Tapi kan padahal Persib Bandung dalam tanda kutip mungkin membutuhkan back yang produktif kan. Musim lalu kita tahu Barba statusnya sebagai back tertajam di Super League dengan koleksi 5 gol, terus juga beberapa gol juga dicetak di ACL 2. Nah ini dengan ketiadaan back-back baru yang ternyata nggak produktif, apakah ini bisa jadi PR nih bagi lini tengah dan depan Persib supaya lebih produktif gitu untuk menutupi lini pertahanan yang mungkin untuk musim depan kayak mereka fokus bertahan aja deh, karena dari segi ancaman kayak nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi kalau dari segi defensif mungkin oke gitu. Gimana? Lah malah di Piala Presiden kemarin yang golin malah Julio Cesar sama Matricardi golin kan dia. Ya Mutombo malah nggak golin dan malah lini depannya juga lebih jelek lagi dibanding sama lini belakangnya. Cuman ini sih kalau menurut gue ya itu ya walaupun butuh back yang sekelas Barba kemarin bisa golin terus, tapi ya ternyata Julio Cesar dan Matricardi itu bisa juga golin juga. Cuman ya PR-nya mungkin kalau misalnya lu berharap Mutombo atau Daniel Loncar nanti bisa golin apa enggak ya. Lihat kalau back mah kan by moment aja sih ya kan, ketika dia bisa dapat peluang bagus bisa golin ya itu mah set piece bisa golin ya
ya bersyukur, kalau enggak ya udah kan. Cuman ya yang jadi, kalau gue pribadi yang jadi sorotan itu sih, oh ternyata Mutombo dan ditandemin sama Julio Cesar atau Mark Ricciardi ternyata belum klop banget nih. Ya mungkin persiapan Igor Tolit buat Piala Presiden kemarin mungkin masih sebentar kan. Makanya gue berharap ketika lu tesnya di Bali ini sampai akhir bulan ini, ya gue berharap sih Igor Tolit bisa chemistry-nya bisa lebih dapat lagi, apalagi datengin Dani Loncar lagi nih, makin nih. Jangan sampai, bener kata Arung, jangan sampai Persib Bandung cuman kuantitas pemain doang nih, kualitasnya malah nggak ada, percuma buat apaan gitu. Gimana Pak soal Apa tuh? Loncar dan Mutombo ternyata statistiknya nggak sementereng Barbadi dari segi penyerangan ya, bukan bertahan ya. Bukan bertahan gitu maksudnya. Tugas nyetak gol kan lini depan dan lini tengah ya. Musim lalu Persib itu anomali karena lini depannya amburadul, yang golin banyak belakang. Jadi kalau melihat musim ini, melihat yang didatangkan tuh Balsa Sekulis, Luka Menalu kemarin, Luka Menalu udah golin belum sih Piala Presiden? Belum malah. Baru Balsa kan? Iya, baru Balsa. Kalau ngeliat Balsa Sekulis kayaknya ada harapan bahwa lini belakang gak usah ikut nyetak gol lah. Beneran. Jangan kayak musim lalu gitu. Ya kalau ngeliat Balsa ya di Piala Presiden, dia punya atributnya menurut gue lengkap ya kan. Tendangan jarak jauhnya oke, nyari posisinya bagus, finishingnya lumayan lah. Jadi menurut gue musim depan Mutombo, Daniel Loncar, Mark Ricciardi, Julio Cesar itu bisa lebih tenang karena mereka kan banyak di belakang, nggak harus ikut-ikutan nyetak gol. Iya benar. Nyetak gol yang momentum aja, kayak benar kata Feby, misalnya set piece dia harus maju bantu untuk opsi-opsi di depan lah, bisa nyetak gol. Jadi tanggung jawab untuk nyetak gol tetap pemain depan lah. Belakangnya nggak usah. Jadi kalau Boboto dia bilang nih back minim gol, ya kan back tugasnya bertahan, jaga belakang, bukan nyetak gol. Nyetak gol itu mah bonus gitu loh. Jadi ya udah. Jadi pertanyaan kalau penyerang yang minim gol. Kalau penyerang yang minim gol tuh buat apa didatengin gitu loh. Jadi lebih baik ya udah fokusnya mungkin buat Igor Tolit fokusnya di belakang, yang nyetak gol ya Balsa Sekulis, Luka Menalu, Ragnar Doratmangun, Peralta, juga Mariano Peralta, William Barros, Ramon Tanque kalau nggak dilepas ya kan. Jadi ya memang nggak masalah sih kalau statistiknya secara golnya dikit ya 1-2 gitu, nggak masalah. Betul. Dan kita tahu Persib sekarang kan setelah mendatangkan Daniel Loncar tadi yang udah gua sebut beberapa kali, memang belum akan berhenti berbelanja ya. Kabarnya nih Persib bakal datengin 3 pemain minimal dengan rincian 2 asing dan 1 lokal. Nah melihat komposisi skuad saat ini, lu menilai 3 pemain ini ada baiknya pemain di posisi apa nih kira-kira? Karena kita nggak tahu kan nama-namanya siapa aja kan. Iya. Kalau gue sih ngelihat dengan skuad sekarang aja, gue sering bilang kan ini skuad mewah banget buat Igor Tolit, dan lu harus maksimalin pemain-pemain yang ada. Kalau emang lu mau datengin pemain lagi, ya kalau cuman buat ngejar kuantitas buat apaan kalau kualitasnya masih sama-sama aja sama pemain yang udah didaftarin sekarang nih. Ya kalau menurut gua, kalau emang lu mau datengin kiper aja, atau sama fullback kiri aja. Kiri masih kurang banget itu. Iya, ya datengin itu. Ya kalau emang lu Igor Tolit mau kiper sama back kiri. Striker sih ya butuh satu kalau emang lu mau coret Ramon Tanque ya. Ya kalau emang lu nggak mau coret Ramon Tanque kayaknya udah nggak perlu. Lu datengin kiper sama, kalau emang harus asing ya, kalau emang harus asing lu datengin kiper asing dan bek kiri asing ya, yang punya kualitas tentunya, yang punya kan. Kualitas. Jangan yang sama aja buat apa. Kayak musim lalu ada Bersibek kan ujung-ujungnya nggak kepake kan. Benar. Dia baru gabung ke klub Liga Kamboja kalau nggak salah ya. Jadi lagi lepas Persib dia yang ke Liga Kamboja. Yang kompetisi yang liga sebenarnya di atas Liga Indonesia sekarang. Liga, di ACL 2 sekarang kan juga Kamboja ada 2 tim kan, si Phnom Penh Crown sama Sverieng. Nah kita lihat nih kalau misalnya Persib lolos ke fase grup, ketemu lagi dari bisa jadi kemungkinan lawan Sverieng bisa karena beda pot tuh. Sverieng pot 3, si Phnom Penh Crown pot 4 sama kayak Persib kan. Persib kalau lolos ke fase grup bakal masuk ke pot 4 nanti sama Tampines Rovers, si Taipei dari Hong Kong sama Phnom Penh Crown. Jadi Persib nggak bakal menghadapi mereka, tapi bakal menghadapi Chong'an Hanoi kemungkinan ketemu tuh. Karena Chong'an Hanoi kan bakal main di playoff ACL Elite lawan Gamba Osaka. Kalau kalah masuk ACL 2 sebagai pot 1. Nah, kalau di pot 2-nya tim Asia Tenggara ada BG Patum sama Kuching City. Kuching. Sedangkan pot 3 tuh ada siapa? Ada si Lion City Sailor, terus si Sverieng itu. Nah, makanya ada potensi nih Persib segrup sama tim-tim Asia Tenggara. Gue sih harapannya sih
grupnya nggak terlalu berat ya. Kalau gue harapan sih 3-3 udah nggak apa-apa. 4 kan sekarang Asia Tenggara aja. Lolos ke 16 besar tuh urusan belakangan. Baru dah tuh. Nah Iya. mungkin di 16 besar ketemu tim Asia Tenggara lagi kan. Ya harapannya kayak gitu kan, daripada di fase grup lu udah mati-matian lawan tim-tim Jepang nih. Iya. Misal segrup sama Machida Silvia, Iya. sama FC Seoul gitu. Terus nanti di 16 besar ketemu sama siapa? Megamba Osaka gitu misalkan. Apa-apa Ya, tuh. udah. Mendingan dari fase grup Udah dia lah. capek berjuang-berjuang ya. Makanya. Oke, dari fase grup yang enteng-enteng aja dulu lah. Lo gimana Pak soal rekrutan Persib Bandung nih? Kalau misalnya benar datengin 3 pemain baru, ada baiknya di posisi apa aja kira-kira? Kalau posisi udah pasti kiper ya, karena bagaimanapun Teja butuh pesaing. Sampai dari beberapa episode kick-off gue selalu bilang kipernya Persib itu cuma Teja sama Fitra Maulana, satu lagi main muda. Sayang kalau misalnya kipernya nggak datangin kiper asing, karena kiper ini kan posisi yang penting ya. Kalau kita lihat di klub-klub Eropa nih banyak klub udah mulai investasi buat beli kiper mahal kan. Kayak misalnya Ederson dulu dibeli mahal, David De Gea dibeli mahal sama MU gitu. Terus Andre Onana dibeli mahal juga gitu. Jadi investasi untuk kiper tuh sangat penting ya. Bener. Itu kiper satu. Iya, benar. Dan bek kiri, 2 benar kata Feby, karena 2 posisi itu yang masih butuh penguatan buat Persib. PR-nya adalah kalau mendatangkan pemain asing lagi, 2, total sekarang kan udah 12, tambah 2 lagi 14, ada surplus 3 buat mungkin 14 pemain asing nih buat main di ACL 2, karena di ACL 2 kan nggak ada Batasan. nggak ada batasan. Tapi kalau misalnya Persib nggak lolos ACL 2 kan jadi mubazir. Jadi mau nggak mau Persib harus berhitungan cepat mungkin ya, karena kan bursa transfer Super League masih sampai September. Akhir September. Kan. Mungkin menurut gua manajemen Persib lagi ngeliat nih, mereka lolos ACL 2 atau enggak? Ya harapannya sih pasti lolos ya. Setelah 31 Agustus mungkin mereka baru akan mendatangkan pemain-pemain asing itu. Baru itu. Pemain baru itu, karena mereka melihat, oh ternyata gue main di ACL 2 atau main di ACL Challenge itu juga nggak ada batasan kan ya? Nggak ada. Jadi Persib mau melihat itu, mungkin pemain-pemain ini buat nambah kualitas di ACL, di Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.